Haleluya. Salam sejahtera jemaat GPDI Ersyadai. Kita ucapkan salam revival, berubah, berkarya, dan menjadi berkat. Puji nama Tuhan, kita bersyukur saat ini kita boleh kembali mengikuti renungan yang singkat. Kita sama-sama baca di dalam Amsal Sulaiman pasal 13 ayat 6. Amsal Sulaiman 13 ayat 6. Mari kita sama-sama buka Alkitab kita, Amsal 13 ayat 6. Kebenaran menjaga orang yang saleh jalannya, tetapi kefasikan mencelakakan orang berdosa. Kebenaran memelihara orang yang jalannya jujur, itu dalam lain kata. Jadi kebenaran itu memelihara orang yang jalannya jujur, tetapi kefasikan menjatuhkan orang berdosa. Kita tahu ada sebuah cerita yang dikatakan oleh seorang ayah kepada anaknya. Dia berkata bahwa ada seorang raja. Dia memiliki sebuah berlian yang sangat indah, tidak ada cacatnya, dan tidak ada yang punya berlian seperti raja ini yang dia punya. Satu waktu raja ini tidak sengaja berliannya jatuh, kemudian berliannya itu cacat dan tergores. Dia cari tukang berlian untuk memperbaiki berlian yang sudah cacat itu, tapi tidak ada satupun tukang berlian yang bisa memperbaiki berlian yang sudah tergores itu. Bisa kalau berlian itu dipotong sedikit, jadi itu akan mengurangi beratnya berlian. Raja tidak mau. Tapi satu waktu datang seorang, dia mengatakan bahwa dia bisa memperbaiki berlian yang sudah tergores itu. Lalu raja memberikan berlian ini kepada tukang berlian. Berlian itu diperbaiki. Dalam beberapa hari berlian itu dikembalikan. Ternyata beratnya masih sama, tapi goresannya itu hilang. Apa yang dilakukan oleh orang ahli berlian ini? Dia membuat satu tangkai bunga mawar di berlian itu, dan yang tergores itu dibuat tangkai daripada bunga mawar itu, sehingga berlian itu kelihatan begitu bagus dan sama sekali tidak ada cacatnya. Dan waktu itu ayah ini berkata kepada anaknya, "Anakku," kata sang ayah, kisah ini mengajarkan kita bahwa kekeliruan dapat terjadi dalam kehidupan kita. Setiap orang bisa keliru, tetapi kalau kita bertekun pada apa yang kita tahu sebagai kebenaran, kita tahu kesalahan, tapi kalau kita mau bertekun dalam kebenaran, maka dan terus berupaya untuk menyamakan kehendak kita dengan kehendak Allah, maka percayalah bahwa Dia dapat mengubah cacat pada jiwa kita itu menjadi sesuatu yang sesuai kehendak daripada Allah. Saudara-saudara sekalian, perkataan sang ayah tersebut sama dengan apa yang ditulis di dalam Amsal 13 ayat 6 tadi. Kebenaran menjaga orang yang saleh jalannya. Kebenaran itu menjaga orang yang saleh jalannya, orang yang hidupnya mengutamakan dan mempraktekkan kebenaran Tuhan, pasti akan dipelihara oleh kebenaran itu sendiri.
Jadi kalau kita hidup di dalam kebenaran, kita akan dipelihara oleh kebenaran itu sendiri. Memang bukan hal yang mudah bagi kita untuk hidup dalam kebenaran, terlebih di tengah-tengah situasi dunia yang lebih menjunjung tinggi ketidakbenaran. Tapi kalau kita menghidupi kebenaran firman Tuhan, maka kebenaran itu akan menolong kita membuat setiap pilihan menjadi kesempatan untuk berbuat baik dan menjadi pelaku kebenaran. Itulah yang dikehendaki Allah dalam kehidupan kita. Kebenaran Tuhan itu menuntun kita untuk hidup benar. Jadi yang bisa menuntun kita adalah firman Tuhan. Untuk hidup benar adalah firman Tuhan yang bisa menuntun kita semuanya. Kita tahu di dalam Amsal pasal yang ke-10 ayat 6 dikatakan berkat ada di atas kepala orang benar. Kepala orang benar itu Tuhan akan memberikan berkat. Dan juga di dalam Amsal 11 ayat 19 dikatakan, siapa berpegang pada kebenaran yang sejati menuju hidup. Jadi kalau kita berpegang kepada firman Tuhan, itu kita akan menuju kepada kehidupan yang kekal. Dan siapa mengajar kejahatan menuju kepada kematian. Kalau kita mengejar kejahatan, kita akan menuju kepada kematian. Sebab itu mari kita belajar untuk senantiasa mengejar kebenaran itu dalam hidup kita. Dan kalau kita baca dalam Amsal 12 ayat 13, orang benar dapat Amsal 12 ayat 13 dikatakan demikian. Orang jahat terjerat oleh pelanggaran bibirnya, tetapi orang benar dapat keluar dari kesukaran. Kesukaran boleh datang dalam hidup ini, tantangan masalah yang membuat kita seringkali kita jauh daripada Tuhan. Tetapi di sini dikatakan bahwa orang benar dapat keluar dari kesukaran. Kalau kita hidup benar, kita menekuni firman Allah seperti tukang berlian yang begitu pandai. Cacat daripada berlian itu bisa hilang karena dia menekuni, mengukir itu bunga mawar di atas berlian itu sampai tidak mengurangi berat daripada berlian itu. Begitu juga yang dikehendaki Allah dalam kehidupan kita orang-orang percaya. Mari kita senantiasa menyadari bahwa kebenaran menjaga dia yang jalannya tidak bercela, yang jalannya tidak bercela. Firman Tuhan menjaga kita yang jalannya tidak bercela, tapi kejahatan menjatuhkan orang berdosa. Kalau kita melakukan kejahatan, dan itu akan menjatuhkan kita semuanya. Kebenaran menjaga dia yang jalannya tidak bercela, kehidupan yang tidak bercela, tentu saja tidak bebas dari dosa, tapi kehidupan yang benar dan berintegritas secara umum dihormati dan diberkati oleh Tuhan, baik kebenaran Allah sendiri maupun kebenaran orang-orang yang tidak bersalah yang menjaga mereka. Sebab itu Bapak Ibu saudara sekalian, keluarga GPDIL Syadai dan kita semuanya, mari kita belajar untuk menekuni firman Allah
supaya kebenaran itu ada di dalam kehidupan kita. Karena kebenaran itu memelihara orang yang jalannya jujur. Kalau jalan kita jujur, Tuhan pasti akan memeliharakan lewat setiap kebenaran-kebenaran daripada firman Allah. Bisa saja cacat itu terjadi seperti berlian yang tergores. Tetapi kalau kita mau menekuni firman Allah, maka semua yang tergores itu dapat diubah menjadi satu hal yang indah, yang boleh menjadi berkat untuk kemuliaan nama Tuhan. Mari kita kembali bersama-sama membacakan ayat ini sekali lagi. Amsal 13 ayat 6. Kebenaran menjaga orang yang saleh jalannya, tetapi kefasikan mencelakakan orang berdosa. Mari jemaat kita sama-sama mengikuti membaca. Kebenaran menjaga orang yang saleh jalannya, tetapi kefasikan mencelakakan orang berdosa. Saya beri tema kebenaran menjaga orang saleh. Kebenaran menjaga orang yang hidupnya saleh, yang menurut firman Tuhan, dia akan selalu dijaga oleh kebenaran. Terima kasih telah mengikuti renungan 79. Kiranya dapat menjadi berkat kita semuanya. Bapak, Ibu, Saudara yang ingin didoakan untuk pokok doa tertentu, menceritakan kesaksian baik mujizat, kesembuhan, pemulihan, masalah keluarga dan lain-lain, dapat disalurkan melalui chat WhatsApp di nomor 0813 27420088. Terima kasih, Tuhan memberkati. Mari kita sama-sama berdoa. Terima kasih Tuhan, Engkau telah memberikan firman-Mu. Berikan kepada kami semuanya Tuhan, agar kami boleh selalu hidup di dalam kebenaran menurut firman-Mu. Jangan ada satupun yang menyimpang daripada jalan-Mu. Ampuni segala kekurangan kami Tuhan. Biarlah firman-Mu ini boleh terekam dalam hidup kami, untuk kami berusaha selalu hidup di dalam kebenaran. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Engkau tolong seluruh keluarga jemaat GPDI El Shaddai. Berkati mereka semuanya. Yang lemah imannya kuatkan, yang sakit sembuhkan, yang susah hiburkan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Engkau memberkati Ibu Gembala kami. Tuhan, beri kekuatan lahir batin, hikmat dan kesehatan, juga call center yang dengan setia melayani kami. Berkati, balas dengan lipat kali ganda. Pakai mereka makin hari makin heran. Terima kasih. Engkau dengar dan jawab doa kami. Sesungguhnya Engkau ya Allah telah mendengar. Engkau telah memperhatikan doa yang diucapkan keluarga GPDI El Shaddai. Terpujilah Engkau ya Allah yang tidak menolak doa keluarga GPDI El Shaddai dan tidak menjauhkan kasih setiamu daripada keluarga GPDI El Shaddai. Terima kasih Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin.